naik. Ada nggak? Nggak ada ya. Sekolah pun tiap tahun SPP-nya naik ya. Tagihan listrik. Nah, coba sekarang cek tagihan listriknya. Yang biasanya mungkin 300.000, sekarang berapa? Pasti udah jadi 500.000. Yang biasa 500.000 udah naik sekitar 10%, jadi hampir 600.000. Jadi semuanya ya, semuanya ya. Aduh ya. Ya, jangan fokus masalah betul, tapi itu yang terjadi. Nah, makanya kita hadir di sini bagaimana masalah-masalah ini menjadi apa? Menjadi suatu tantangan dari hidup kita. Begitu ya? Setuju ya? Setuju. Jadi kita sebagai mama apa nih? Kita cari solusi dong. Masa semua biaya naik akhirnya kita marah-marah sama suami? Mungkin nggak begitu? Oh, kurang nih, kurang gitu ya. Enggak ya. Saya rasa mama hebat di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Semuanya baik ya, seperti itu ya. Nah, jadi solusinya gimana nih dengan keadaan seperti ini? BBM naik, ya sembako naik, biaya sekolah naik. Wah, pokoknya semuanya naik. Ya. Solusinya apa? Apakah kita akhirnya marah-marah sama suami kita begitu? Ya. Kenapa? Karena Pak, uang nggak cukup nih gitu ya, begini-begini gitu ya. Kayaknya di sini nggak ada ya. Nggak ada yang sedikit ya. Gitu ya. Nah, solusinya apa teman-teman? Betul, kita jangan fokus dengan masalah, tapi kita harus mencari solusi. Nah, saya berada di sini ya, saya ingin memberikan sebuah solusi nih kepada emak-emak hebat yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di mana solusinya itu sangat mudah ya. Boleh slide? Nah, kita lihat di sini nih ya. Ada orang bilang tadi ya katanya, apalagi siapa yang baca berita, ada perusahaan besar yaitu Indosat, betul ya Indosat ya. Indosat minggu kemarin memutuskan hubungan kerja PHK sebanyak 95%. Waduh, betul ya. Dengar ya, dengar nggak? Indosat PHK karyawan 95%. Dengar ya, kalau di Jakarta berarti santer tuh. Ya, artinya apa? PHK sudah nggak dapat uang lagi bulanan, udah stop. Nah, terus kita berpikir, kan suami saya nggak kerja, suami saya kan usaha sendiri. Saya kan juga punya usaha sendiri, tenang-tenang aja gitu ya. Tapi apa iya ya? Apa iya gitu ya? Apa iya bisnis kita bisa berkelanjutan gitu? Bisnis kita tidak kena resesi gitu ya. Pastinya di saat seperti ini ya kita bisa lihatlah di sini juga ada survei ya, ada survei LIVI mengatakan bahwa lebih dari 70% ya UMKM alami penurunan omset. Nah, jadi sektor-sektor apa ya UMKM juga mengalami penurunan, bukan cuma dari pegawai aja. Artinya apa? Ini sebuah fenomena, ini sebuah keadaan yang terjadi. Tapi saya percaya emak-emak di sini optimis, emak-emak di sini orang hebat, emak-emak di sini ingin mencari solusi bagaimana walaupun solusi seberat itu, yakin karena semua pasti ada jalan keluarnya. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, kita lihat di sini ya seperti apa. Nah, lalu apa solusinya? Nah, ya saya punya solusinya gitu ya. Solusinya yaitu kita memiliki sebuah bisnis. Solusinya kita punya bisnis. Saya udah punya bisnis, Bu. Contoh ya, saya udah punya usaha. Nah, di sini dikatakan bahwa bisnis yang apa dulu? Ya, punya bisnis yang bersistem. Paham ya? Yang bersistem ya, dan mudah untuk menjalankannya. Ya, dengan latar belakang apapun semua bisa menjalankannya dengan cara yang sangat sederhana. Artinya mau ibu rumah tangga, mau ibu seorang UMKM, mau ibu seorang pengusaha, latar belakang apapun, emak-emak di sini bisa menjalankan bisnis ini. Ya, dan satu hal yang terpenting kita sebagai wanita, sebagai ibu-ibu, kita bisa menjalankan bisnis ini tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai seorang wanita. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Karena kita mau punya penghasilan, punya bisnis, tapi kita tetap bisa jaga anak, gitu ya. Kita punya penghasilan, punya bisnis, tapi kita tetap hubungan dengan suami kita, gitu ya. Hubungan dengan keluarga itu sehat, hubungan dengan keluarga itu baik, gitu. Jangan sampai kita punya bisnis besar, tapi keluarga nggak keurus. Nauzubillah min dzalik, gitu ya. Artinya, nah di sini insya Allah kita punya bisnis yang besar, ya.
keluarga kita pun akan damai dan sejahtera. Amin ya. Nah, kayak apa sih bisnisnya? Boleh dilihat ya. Next. Nah, baik dulu. Nah, kenapa? Nah, ini ya. Ya tadi yang di awal saya bilang ya, kenapa? Karena sebenarnya wanita tuh punya power, betul ya? Wanita tuh punya power. Wanita tuh punya kekuatan. Nah, tapi kadang-kadang kekuatan itu di dalam dan dia tidak berani untuk mengeluarkannya. Begitu ya. Tapi sebenarnya apa? Kita harus yakin kita punya kekuatan. Kita sangat memiliki multitasking. Artinya apa? Ya kita bisa melakukan 3 hal dalam satu waktu. Luar biasa nggak ya? Artinya apa? Sesibuk apapun kita, tadi kita lihat ya, ada Ibu Arsini kalau nggak salah ya, sambil dengerin Zoom, sambil bikin kue gitu ya, luar biasa ya. Di sini ada nggak yang sambil Zoom, sambil goreng gitu? Ada? Ada ya. Artinya apa? Karena ya tadi ya, wanita tuh hebat ya, multitasking, dia bisa melakukan 2-3 hal dalam satu waktu. Jadi ini artinya dengan kita berbisnis, kita bisa sambil ngurus anak, ya kita bisa sambil masak, sambil urus rumah. Jadi insya Allah bisnisnya jalan, keluarga juga aman. Mau nggak begitu kira-kira? Mau ya? Nah next ya. Lanjutnya. Nah jadi saya tidak bocorkan di sini, tapi paling tidak ya saya sudah melakukan bisnis ini, saya sudah berada di dalam bisnis ini, yang bisnis yang bersistem, yang dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan siapapun bisa melakukannya. Ya alhamdulillah ya, saya sudah membuktikannya sebagai ibu rumah tangga. Ya, saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak ya, dan saya bisa mewujudkan apa yang menjadi impian-impian saya sebelumnya. Alhamdulillah ya. Kita boleh lihat di sini. Next. Nah, sebenarnya saya mau tanya nih sama emak-emak. Sebenarnya emak-emak tuh maunya apa sih? Apa kira-kira? Coba boleh diketik. Kira-kira emak-emak maunya apa ya? Ayo emak-emak maunya apa coba? Boleh bantu diketik. Maunya duit, banyak duit ya. Terus apa lagi ya? Maunya belanja, ya belanja enggak lihat harga, bener ya? Betul Kak? Betul. Terus apa lagi? Maunya cuan. Maunya belanja pakai uang sendiri. Bener, saya suka belanja pakai uang sendiri. Kenapa? Karena bebas. Bener nggak ya? Betul ya? Terus apa lagi? Ya maunya sejahtera dunia akhirat. Amin. Maunya umroh Bu tiap tahun keliling dunia. Masya Allah. Amin ya. Duit nggak ada seri. Waduh, mantap ya. Finansial aman Bu, nggak perlu minta-minta suami. Yes ya, itu juga makanya saya kenapa mau bisnis? Karena saya mau punya bisnis sendiri dan punya uang sendiri ya. Semua tercukupi, amin. Tidak tergantung sama orang lain, betul ya, tergantung sama Allah aja gitu ya, amin ya. Ya, wah kayaknya kalau dilihat-lihat semua mau ya. Mau punya uang, mau jalan-jalan, mau punya usaha, mau apa lagi tadi? Mau punya bisnis yang syariah, barokah, amin ya, amin, 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 amin. Nah jadi katanya wanita itu maunya apa? Everything, apa? Iya wanita itu mau everything Bu, semuanya dia mau ya. Itulah hebatnya wanita. Nah jadi ya kalau saya punya kutipan seperti ini, jadi ada 4 hal yang diinginkan wanita. Ya sebenarnya banyak, tapi paling tidak 4 hal nih. Yang pertama ya, nah punya bisnis tapi tetap bisa healing-healing. Wah cocok banget ya. 4 hal yang diinginkan wanita. Yang pertama, wanita suka jalan-jalan. Bener apa bener? Bener ya. Tadi siapa tuh yang mau jalan-jalan, yang mau healing-healing? Ya, tapi healing-healingnya jangan ke Malioboro doang ya. Healing-healingnya jangan ke Batu doang ya. Jangan ke mana lagi tuh kalau di daerah Surabaya. Ya, jangan ke Batu aja, jangan ke onsen aja. Onsen kan di Malang tuh dingin ya gitu. Tapi jalan-jalannya ke luar negeri dong, ke Eropa gitu. Kepingin nggak kira-kira? Pingin ya. Nah, kenapa? Karena wanita tuh suka jalan-jalan. Wanita tuh kalau di rumah mulu, bawaannya sumpek. Bener gak? Coba deh seminggu di rumah mulu. Kayaknya harus keluar nih gitu ya. Mau ngapain kayak, mau ke mall kayak, mau kemana. Pokoknya harus lihat dunia gitu ya. Nah, jadi wanita tuh suka jalan-jalan. Nah, saya bersyukur dari bisnis ini, ya bisnis yang saya geluti ini saya bisa jalan-jalan. Dan jalan-jalan bukan cuma di dalam negeri.
tapi sudah keliling dunia alhamdulillah di lebih dari 35 negara. Jadi yang menjadi impian saya kepingin naik haji, saya kepingin umroh bersama keluarga, alhamdulillah ya bisa terwujud lewat bisnis ini. Ya kemarin tahun 2009 adalah haji yang kedua saya pakai haji Furoda ya tahun 2019, sebelumnya saya pakai haji ONH Plus ya alhamdulillah ya. Siapa yang kepingin naik haji di sini ada? Ada ya? Pengen umroh ada ya? Amin ya. Nah, atau ingin jalan-jalan bersama keluarga. Ya, jalan-jalan bersama keluarga enak banget nih ya. Jadi saya bersama 2 putri saya, waktu itu kami jalan-jalan ke Menara Eiffel ya, kami ke Paris di sini ya, ini bersama 2 putri saya ya. Lalu tahun berikutnya kami jalan-jalan juga ya, kami ke ini patung apa ya? Patung Liberty ya, ke New York Amerika ya. Jadi jalan-jalannya agak-agak bergengsi dikit lah gitu. Mau nggak kira-kira? Mau ya? Mau lah ya. Next. Jadi wanita suka jalan-jalan, betul? Nah, wanita suka shopping, betul ya? Shopping. Nah, suka belanja, tapi belanja yang nggak lihat harga. Jadi suka beli. Mantul Kak? Mantul banget. Tapi kalau belanjanya di pasar, apa tuh kalau Jogja namanya, Om? Beringharjo ya Om ya? ya nggak apa-apa juga sih gitu, tapi coba gitu belanjanya levelnya naik dikit ya. Waduh ya. Belanjanya ini loh, belanjanya di Bratislava. Bratislava mana sih ya? Jauh banget ya. Belanja di Bratislava, belanjanya di Bachhorse ini di mana sih? Di Jerman. Ya. Waduh, jadi ya kalau kita uang tidak masalah, insya Allah mau belanja di mana aja bisa gitu ya. Mantul kan? Nah, next selanjutnya. Jadi wanita suka berbelanja, senang banget ya. Nah, yang ketiga wanita ingin punya keluarga yang bahagia, yang harmonis, betul ya? Ya, dekat dengan keluarga, dekat dengan orang tua, dekat dengan suami, dekat dengan anak gitu ya. Nah, ya alhamdulillah ya, saya di sini beserta 3 ya anak saya ya, kami sering ya melakukan perjalanan bersama-sama ke luar negeri gitu ya. Alhamdulillah anak saya yang pertama juga sekarang sudah kuliah ya, dan sampai ketika dia bukan bosen ya, saking dari kecilnya gitu ya diajak jalan-jalan gratis gitu ya, sampai sekarang udah besar diajak sampai nggak mau ya, karena udah bosen gitu ya. Tapi ya itulah seperti itu ya. Nah ini perjalanan kami ya, ini anak saya yang pertama ya, sekarang sudah kuliah, alhamdulillah sekarang sudah ada di UI ya kuliahnya, lalu yang kedua sudah SMP kelas 1, lalu yang ketiga sudah kelas 4. Jadi kira-kira di sini emak-emak ya punya anak masih sekolah banyak? Banyak nggak? Banyak ya. Kira-kira kalau sekolah biayanya lumayan apa lumayan? Lumayan ya, tapi insya Allah katanya ya kalau kita kerja keras gitu ya, kita kerja keras tanpa pamrih untuk mereka insya Allah ya semua ada rezekinya masing-masing. Begitu ya. Ya, nah ini ya kami perjalanan saya juga bersama anak saya ya ke waktu itu nih di Swiss ya. Ini di Swiss ya. Ini pemandangannya luar biasa. Ini pemandangannya bukan di ini ya, Mbak Elis ya. Bukan di Malang yang dingin-dingin bukan ya. Dinginnya sih sama ya, cuma ini bukan di Malang ya, ini di Swiss. Ya, kayak gitu ya. Jadi senang banget ajak anak-anak jalan-jalan. Jadi memang kalau kita usaha pasti ya adalah kita sedikit mengorbankan waktu buat anak-anak. Betul lah kira-kira? Betul ya? Untuk anak-anak, untuk keluarga. Betul ya? Betul, orang kerja aja kan harus tinggalin anak. Betul ya? Tapi enaknya di bisnis ini, ya kita bisa mengatur waktu kita. Ya, artinya kita bisa mengatur waktu kita. Jadi ketika kita lagi mau dengan anak kita, ketika kita lagi mau bisnis kita gitu ya, semua tinggal kita yang atur. Tapi kenapa? Karena di bisnis ini kita tidak punya bos. Betul ya? Ya, kita tidak tahu siapa bos kita. Bos kita adalah anak-anak kita ini, keluarga kita inilah bos kita. Gitu ya. Nah, ini yang terpenting. Ya, uang udah jalan-jalan udah, belanja udah, keluarga sejahtera udah. Nah, saya kayaknya udah apa ya? Kayaknya udah gitu kalau orang-orang bilang begitu ya. Tapi jangan salah ya. Ada teori Maslow tahu ya. Teori Maslow zaman dulu belajar kita ya. Teori Maslow di mana teori di situ adalah yang tertinggi itu apa kira-kira?
Ya ketika uang udah punya, rumah udah ada, ya jalan-jalan udah sering ya. Tapi ada satu nih teori Maslow di mana yang paling tinggi, paling puncak, yaitu sebuah penghargaan. Betul ya? Kita mau dihargai, ya. Kita mau bukan cuman bermanfaat buat diri kita, tapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Bukan cuma buat orang lain, tapi untuk keluarga besar, untuk Indonesia mungkin, ya. Nah, di sini ya, di sini kita akan mendapatkan sebuah penghargaan, ya. Penghargaan kita akan dihargai. Ya, dihargai karena apa? Karena prestasi kita. Karena prestasi kita, karena kerja keras kita dihargai di sini. Begitu. Mungkin kalau di luaran sana, ya ibu-ibu nih gitu ya, udah capek, nggak usah yang kerja keras deh, ibu-ibu kalau ngepel nih ya di rumah. Terus abis ngepel diinjak-injak gitu sama anak, sama suami, marah nggak kira-kira? Marah nggak? Marah, itu namanya nggak dihargai, betul nggak? Betul ya? Udah masak enak-enak, ibu-ibu cantik udah masak ya, udah ada lauk, udah ada ikan, ada sayur ya, niat nih suami datang makan. Tiba-tiba suaminya pulang katanya nggak makan malam gitu, nggak dihargai, sedih nggak kira-kira? Sedih ya? Nah, kalau di bisnis ini kerja keras kita, sebesar apapun kerja keras kita, insya Allah semua akan dihargai. Ya, kita bukan cuma bermanfaat buat diri kita, tapi buat keluarga kita, buat orang luar sana yang sangat-sangat membutuhkan bisnis ini. Ya, nah ini salah satunya ya. Kemarin ya, kami dan Kak Nabila ya, dengan Mak Nabila kita menjadi salah satu narasumber, menjadi salah satu pembicara di acara Kemenkraf bersama Bapak Sandiaga Uno nih ya, nggak kelihatan mukanya ya karena pakai masker ya, ya karena pakai masker gitu ya. Nah ini ya kita di depan, kita berada di depan, kalau yang offline kurang lebih 300 orang ya, kita bicara di gedung ini, tapi yang hadir Zoom itu lebih dari kurang lebih hampir 1.000 orang teman-teman ya di acara Kemenkraf ini. Nah, coba bayangin teman-teman di sini ya bisa seperti itu gitu ya, jadi pembicara hebat, jadi pembicara nasional, jadi narasumber gitu ya. Walaupun mungkin tadinya belum apa-apa, tapi karena dibimbing, karena ada mentoring, karena ada sistem gitu ya, kita nanti bisa seperti itu ya. Nah, jadi saya harap di sini teman-teman ya insya Allah ya, kalau yang tadi pengen cuan, pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya pengen bisa punya uang sendiri, pengen punya bisnis sendiri ya. Bu, saya udah punya bisnis, kembali lagi bisnisnya sudah bersistem belum? Ya, bersistem itu apa sih Bu? Gitu ya. Ketika kita tidak menjalankan bisnis itu, ketika kita sedang liburan, ketika kita sedang maaf sakit misalnya, bisnis kita masih jalan nggak? Nah, contoh kalau warung ya, Bu saya punya warung, punya jualan kue. Ketika Ibu tidak jualan kue hari itu ada omset nggak? Bu saya jualan baju, saya punya bisnis baju, iya, oke nggak masalah, bagus Anda punya bisnis ya. Tapi ketika Anda tidak jualan, ada omset masuk nggak? Ada uang masuk nggak? Nggak ada, artinya apa? Tidak ada sistem di bisnis Anda. Sistemnya adalah diri Anda sendiri. Ketika Anda sakit, ya tidak ada uang masuk. Tapi di bisnis ini, itu bisnis yang bersistem. Kita melakukan bisnis ini dengan sistem yang benar, dengan cara yang sederhana, kurang lebih 1 atau 2 tahun. Ketika misalnya Anda sedang jalan-jalan ke luar negeri, Anda sedang naik haji selama sebulan, Anda sedang umroh selama 10 hari, insya Allah bisnis Anda pun sudah jalan. Mau nggak seperti itu kira-kira? Mau ya? Nah jadi maksudnya bisnis bersistem tuh seperti itu. Dimana ketika kita tidak sedang menjalankan, kita mungkin sedang lagi misalnya ya sedang jalan-jalan ke luar negeri atau sedang liburan, tapi bisnis Anda tuh jalan gitu. Artinya bisnis Anda bisa terus terus menghasilkan. Nah, ini namanya bersistem gitu ya. Caranya gimana, Bu? Caranya gampang ya. Caranya gampang. Nah, caranya seperti apa? Nanti ya akan diajarin ya, akan diberikan training oleh teman saya, oleh sahabat saya, oleh saudara saya, oleh adik saya. Ya, nanti selanjutnya materinya yaitu materi WhatsApp marketing gitu ya. Tapi paling tidak teman-teman di sini sudah terbuka kenapa sih wanita perlu berbisnis. Betul ya? Sudah mau punya bisnis? Mau ya? Sudah mau meluangkan waktu sedikit untuk masa depan?
Mau ya? Oke. Saya percaya emak-emak Jateng, emak-emak Jawa Timur orang-orang hebat, ya, orang-orang sukses, ya, orang-orang yang akan punya kehidupan yang lebih baik lagi, akan punya kemakmuran yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Begitu Kakak Galuh ya. Kayaknya materi saya udah selesai ya. Semoga apa yang saya sudah sampaikan di sini bisa menjadi pembuka, bisa merubah paradigma yang insya Allah ya ketika Anda, jadi ada sebuah pepatah begini, ya, jangan cuman punya penghasilan dari satu income. Pernah dengar nggak gitu? Betul ya? Jangan menaruh telur di satu keranjang. Pernah dengar gitu nggak? Betul ya? Jangan menaruh telur satu keranjang gitu. Kenapa? Ya karena kalau cuma satu keranjang nanti kalau telurnya pecah gimana? Betul ya? Artinya apa? Oke, sekarang saya punya bisnis nih, saya punya kuliner, saya punya travel, saya bisnis jualan Bu, nggak apa-apa gitu. Tapi kita bisa miliki bisnis lain gitu ya. Yang apa? Yang bersistem. Nah insya Allah ya teman-teman di sini di Makmil Sadar Bisnis ini akan mendapatkan training, akan mendapatkan arahan, insya Allah akan memperbesar bisnis para emak-emak yang ada di Zoom ini. Gitu Kakak Galuh materi dari saya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak, semuanya kita kasih tepuk. Ya ampun. Ini Jumat sore ya, Jumat barokah ya, benar-benar ya buat pencerahan nih. Ya, kolom komen siapa yang dapat pencerahan dari Bu Triana tadi? Boleh ketik kolom komen, ayo. Yuk, siapa yang mendapatkan pencerahan? Kenapa nih? Udah ketemu nggak sih ya? Jadi ketemu ya alasannya kenapa sih emak-emak tuh harus punya yang namanya bisnis dan tidak satu. Nah, ini nih, ini yang menarik nih ya. Nggak hanya satu. Waduh, dapat pencerahan dan semangat. Siap. Oke. Baik ya, sudah tahu kita akan belajar bagaimana caranya. Nah, ini adalah cara yang sederhana yang akan disampaikan ya dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh semua mama yang ada di Zoom ini ya, oleh pembicara kita yang mamah muda. Saya bilangnya, saya lebih senang bilang mamah muda karena memang beliau masih muda, cantik ya kan. Nah, sudah siap sepertinya di sini ya. Jadi beliau ini ibu rumah tangga, sudah ada di sini kan. Ibu rumah tangga, domisilinya di Depok ya, baru punya anak satu ya kan. Energik, bisa mempunyai bisnis ya, dan benar-benar memberikan banyak manfaat ya, membantu banyak timnya. Untuk berhasil juga nih bersama beliau, nggak cuma sendiri nih ya. Nah, bocorannya adalah ada di materi yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, coba saya cek dulu. Sudah siap? Kakak cantik? Siap. Oh, sudah siap. Baik, tanpa berlama-lama ya. Silakan teman-teman mak-mak semuanya ya, kita berfokus ke pembicara selanjutnya untuk materi yang akan disampaikan ya. Silakan Kakak Nabila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mama cantik. Masya Allah, cantik-cantik banget ya ternyata ya, Mama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ini ya. Waduh, kita berikan applause dulu dong untuk MC kita yang sudah membawa acara ini, membuka acara ini dengan sangat semangat. Apalagi tadi dibuka dengan mentor kita ya, salah satu captain kita di Makpreneur ini ya, beliau adalah jadi salah satu tokoh menjadi inspirasi daripada emak-emak juga ya. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bu Triana tadi, 4 hal yang menjadi keinginan emak-emak gitu ya. Artinya kayaknya semua emak sini pada pingin ya, Mak ya? Punya 4 hal tadi yang disampaikan oleh Bu Triana. Pingin ya? Pingin banget pasti. Coba. Pingin lah ya gitu ya. Saya yakin nih, pasti tadi yang menyimak materi daripada Bu Triana tuh pasti bertanya-tanya, itu sebenarnya bisnis apa ya yang dijalani sama Bu Triana gitu kan, yang bisa dijalankan di rumah gitu kan, udah gitu bisa alhamdulillah memiliki kehidupan yang sangat luar biasa dan juga bisa membantu orang juga gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh hidup atau contoh gambaran gitu kesuksesan yang ingin sekali kita semua emak-emak punya gitu ya. Nah,
Materi saya sore hari ini insya Allah dalam materi yang lebih aplikatif ya. Harapannya apa sih? Harapannya tuh seperti yang disampaikan Pak Sandiaga Uno di pembukaan Makmil di awal tadi. Harapannya itu dengan adanya kemarin kondisi pandemi kita ya kemarin ya, kita ini semua berubah cara berbisnisnya. Betul ya, Mak ya? Cara kita berbisnis, cara kita mengembangkan bisnis kita itu berubah. Kenapa bisa berubah? Ya itu tadi, karena dipaksa oleh keadaan, kondisi yang saat itu harus kita alami semua secara bersama-sama gitu kan. Akhirnya dengan adanya program Makmil ini, Pak Sandiaga Uno ingin sekali emak-emak terutama ya bisa bisnisnya itu mengalami peningkatan dan juga bagaimana emak-emak bisa punya penghasilan meski di rumah saja. Nah, kenapa kok WhatsApp? Kan gitu ya. Penasaran nggak? Kenapa kok WhatsApp gitu ya? Nah, ini saya akan mulai ya slide-nya ya. Karena gratis. Nah, siapa yang suka gratis, Mak? Siapa yang suka promo secara gratis? Coba ketik di komen. Suka gitu. Siapa yang suka promo secara gratisan? Saya. Semua suka. Bener banget ya, saya juga suka gitu ya. Saya kalau bisa, bagaimana tuh kadang-kadang otaknya mama tuh gimana caranya kita memulai suatu usaha atau segala macamnya kalau bisa keluar modal itu seminim mungkin ya. Syukur-syukur ada yang gratis kan gitu ya. Nah, WhatsApp itu adalah salah satu cara untuk kita mengembangkan bisnis kita atau kita memperkenalkan usaha kita atau cara kita untuk bisa nge-reach customer dengan cara yang free. Ya, syukur sekarang ada program WhatsApp. Nah, saya yakin mama yang ada di dalam Zoom ini semua punya WhatsApp ya, karena kan kita berada di dalam satu grup WhatsApp yang sama gitu kan. Artinya mama sudah terbiasa nih menggunakan WhatsApp. Nah, cuman banyak dari kita yang mungkin saja belum paham bagaimana sih cara memaksimalkan WhatsApp ini menjadi kantong cuan gitu. Pingin nggak, Mak? Postingannya jadi cuan? Coba siapa yang pingin diposting hasilnya cuan? Nah, pingin nggak? Pingin ya? Saya rasa semua emak pasti mau. Apa yang kita posting menghasilkan uang, kan gitu ya. Nah, saya juga sering melihat banyak sekali daripada kita yang emak-emak gitu ya, belum betul-betul paham bagaimana menggunakan WhatsApp. Ya, oke, silakan dibuka slide-nya. Next slide. Oke, kita lihat faktanya dulu ya. Ternyata memang info dari Teknokompas di tahun 2020 ya, itu secara global pengguna WhatsApp tembus ke angka 2 miliar. Dan ini adalah angka yang sangat fantastis, apalagi di Indonesia, UMKM dan online shop itu hampir sebagian besar berinteraksi melalui WhatsApp. Nah, tapi sering nggak sih, Mak, kita ngelihat postingan orang di WhatsApp itu berdempet. Postingannya tuh titik 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 gitu. Sering nggak lihat orang posting dagangannya kayak gitu? Titik 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 gitu. Sering nggak? Atau jangan-jangan kita pelakunya? Atau jangan-jangan kita nih pelakunya yang kalau posting dagangan itu titik 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 banyak begitu. Pokoknya semua dagangan kita share di status WA. Sering. Iya Kak, jadi mesin jahit, bener ya, jadi mesin jahit titik 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 gitu. Emang itu salah ya Mak Nabila? Salah sih enggak. Cuman cuman kadang-kadang kalau kita posting dengan cara seperti itu, hasilnya kurang maksimal. Penyampaian yang ingin kita informasikan ke calon customer kita itu kurang maksimal. Nah, hari ini sore ini saya akan jelaskan secara singkat kayak telur cicak. Aduh, Mama Jawa Timur kayaknya lucu-lucu ya orangnya ya. Aduh, Masya Allah ya. Jadi, Mak, ternyata memang benar ya. Banyak dari kita menggunakan WhatsApp tapi belum tahu bagaimana caranya supaya postingan kita ini betul-betul nge-engage ke customer kita. Oke, sekarang saya share satu tips rahasia kepada mama semuanya. Boleh di-screenshot ya, karena nanti kita akan bahas di grup WA. Boleh di-screenshot ya. Oke, next slide please. Satu tips yang mama harus banget tahu. Bagaimana cara memaksimalkan postingan kita lebih mudah dipahami oleh orang yang melihat postingan kita. Yang pertama adalah prime time. Nah, jadi Mak, prime time ini adalah apa ya? Rahasianya orang yang berjualan lewat WhatsApp gitu. Jadi
Prime time itu adalah waktu-waktu di mana kita menggunakan sosial media yang banyak dilihat orang. Nah, sering nggak sih, Mak, kita posting nih, ya kan? Nah, kontak WhatsApp kita itu umpamanya, ya katakanlah ada 200 sampai 300 inilah, WhatsApp gitu ya. Tapi yang lihat status WA kita itu cuman 15 orang, 20 orang. Ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Udah posting dagangan yang lihat status WA-nya tuh cuma 15 orang, paling banyak 20 orang. Wah, itu ada yang angkat tangan. Iya, itu kayaknya hampir menjadi masalah banyak emak-emak ya setelah kita mengadakan pelatihan training seperti ini di berbagai daerah gitu ya, salah satu problemnya adalah itu. Jadi postingan kita tidak maksimal dilihat sama customer kita. Nah, ini adalah waktu-waktu penting yang harus nanti emak-emak catat ya, karena ini nanti akan membuat hasil postingannya berbeda, karena yang melihat postingannya menjadi lebih banyak. Oke, next slide. Silakan di-screenshot ya. Nah, ini di-screenshot, boleh di-screenshot. Prime time-nya itu yang pertama pagi, jam 8 sampai jam 9 pagi. Lalu yang kedua siang, jam 12 sampai jam 1 siang. Sore, jam 4 sore sampai jam 5 sore. Malam, jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, ini loh, Mak, jam-jamnya. Jangan kita posting mulai dari pagi, itu langsung diposting, seret, rame gitu. Lah, kalau kita berpikir ya, loh, sama aja dong Mbak Nabila, yang kita posting tetap banyak dong. Betul. Kalau dipikir-pikir, jumlah yang kita posting di status WhatsApp memang sama nih jumlahnya banyak gitu. Tapi kenapa orang akan lebih senang melihat status WA kita? Karena status WA kita itu berkesinambungan, ya, tidak asal posting, berkesinambungan. Ya bahkan ini materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang sangat basic gitu. Kalau mamanya nanti mak-mak lebih terjun lagi ke dalam berada di dalam komunitas kita Makpreneur, itu bahkan kita diajarin tentang covered selling dan berbagai macam hal yang itu luar biasa banget, aplikatif banget. Saya sendiri mempraktekkan dan itu luar biasa sekali hasilnya. Orang bisa beli produk yang saya jual itu bisa sampai jutaan hanya lewat status WA ya. Nah, sekarang Mama lihat nih ya. Jadi di sini ada jam-jamnya nih. Kayak contoh jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, itu biasanya kita hanya posting satu gambar yang mewakili daripada produk kita dengan kata-kata yang bisa bentuknya motivasi atau bentuknya menyapa gitu ya, menyapa customer ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba ujuk jualan. Nah, gitu ya. Jadi ada tips-tipsnya nanti kita akan belajar slide per slide. Tapi ini di-screenshot dulu. Udah di-screenshot ya, Mak, ya? Karena saya lanjut ke next slide berikutnya. Oke, next. Nah, ada dua cara bagaimana bisa kita mendatangkan hasil dengan WhatsApp. Yang pertama adalah optimasi status WA, yang kedua pesan siaran WA. Dan saya pribadi memang mempraktekkan ini ke bisnis saya, Mak, ya. Dan itu alhamdulillah luar biasanya sangat betul-betul saya rasakan gitu ya. Ternyata hanya lewat status WA orang lihat tertarik order. Lewat pesan siaran orang membaca tertarik order gitu ya. Itu enak banget jualan dengan cara itu ya. Luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nanti untuk sesi tanya jawab, kalau memang waktunya memungkinkan saya bacakan, kalau enggak nanti kita akan bahas secara lebih detail di grup. Oke. Oh ya, ini satu informasi lagi. Ya, status WA ini hanya bertahan di status WA kita dalam waktu 24 jam. Nah, setelah 24 jam akan otomatis hilang ya, Mak ya. Oke, next. Dan satu lagi, status WA hanya bisa dilihat oleh orang yang menyimpan nomor kita. Dan kita juga menyimpan nomor dia tentunya. Jadi jangan kita berpikir gini ya, Mak, umpamanya nih kita menambah kontak, kita punya teman, kita simpan nomor dia. Kalau dia tidak simpan nomor kita, dia tidak akan bisa melihat status WA kita. Begitu juga kita sebaliknya. Jadi pastikan nanti ketika Mak ibaratnya menambah kontak gitu atau berkenalan dengan orang lain, pastikan dia menyimpan nomor kontak kita juga menyimpan nomor kontak dia. Sehingga dia bisa melihat status WA kita. Ya. Nah, kehebatannya status WA yaitu tadi seperti yang saya bilang ya.
adalah salah satu bentuk promosi yang sangat memudahkan kaum emak-emak memang. Karena ya itu tadi, emak-emak itu sangat suka sekali menggunakan media sosial. Faktanya bukan hanya WhatsApp, sekarang emak-emak juga menjamuri aplikasi TikTok, Instagram, dan Facebook tuh udah jelas ya. Tapi TikTok, Instagram itu hampir 80%-nya itu yang membuat konten itu jauh lebih banyak emak-emak. Jadi emak-emak sekarang itu sangat luar biasa, lebih apa ya, lebih mudah untuk mempelajari dunia digital gitu ya. Nah, WhatsApp ini adalah salah satu cara yang paling mudahnya. Kenapa ya? Karena itu tadi, orang ketika tertarik melihat status kita, dia akan dengan mudahnya langsung nge-reply postingan kita dan bertanya. Gitu ya. Oke, next. Di sini ada nggak yang pasang status, kok nggak ada yang komen-komen gitu? Nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya, atau nanya tapi nggak beli gitu. Ada nggak Mak yang punya pengalaman kayak gitu? Kalau ada jangan sedih ya, karena hari ini ada yang Marina, sabar sabar. Insya Allah nanti keluar dari training ini, mudah-mudahan kalau dipraktekkan nanti akan terasa ya hasilnya gitu. Oke, nah ini ada salah satu tipsnya lagi. Tips yang kedua adalah sharing-sharing dulu, baru jualan. Nah, ini satu hal yang harus kita ketahui ya, Mak ya. Kita ini kan sebagai seorang pedagang, pebisnis gitu ya, ketika kita memiliki sebuah produk, kita kan jualan, benar nggak? Tapi kita juga harus memikirkan satu hal. Selain kita seorang pebisnis, kita ini juga customer loh untuk produk yang ingin kita beli. Betul ya? Kita ini juga customer untuk produk yang ingin kita beli. Mamanya contoh apa sih Kak Nabila? Contoh kita ingin beli baju gitu. Kita adalah customer orang yang menjual baju gitu. Nah, kita ini sebagai customer, kadang tuh kita juga nggak terlalu suka kalau dijualin banget. Setuju apa setuju? Bener nggak? Sekarang mama nih, kalau nonton YouTube, ada iklan, pasti bawahnya pengen cepet-cepet klik, apa namanya, klik skip ad itu. Betul nggak? Ada nggak yang ngeliat iklan 3 menit gitu sampai selesai? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya mama tuh kalau ada iklan pasti langsung di skip ad. Males mbak, ya bener. Karena itu tadi, sebagai seorang pebisnis, kita ini juga nggak suka kalau terlalu dijualin. Nah, jadi itu juga Emak yang harus kita terapkan pada saat kita memulai promosi, mau itu di status WA, mau itu di Instagram, mau itu di Facebook gitu ya. Kita jangan langsung hajar bleh ke arah jualan gitu. Nah, kita harus mulai dengan cara sharing-sharing dulu. Nah, ini ilmu basic gitu ya, ilmu basic tentang kita promosi. Sharing-sharing dulu, apa sih Mbak yang di-sharing gitu. Nah, kalau kita di Mapreneur, kita membimbing tim kita untuk benar-benar ngasih, ini loh yang di-share itu ini gitu ya, cara sharingnya itu seperti ini. Kita kasih tips-tips tentang kesehatan, kita kasih tips-tips tentang kecantikan, kita kasih tips-tips tentang bagaimana berpenampilan muda meskipun usia kita mungkin sudah di atas 40 tahun gitu ya. Atau kita memberikan tips-tips bagaimana supaya kantong ini nggak cepat bolong, contohnya gitu. Jadi maksudnya apa sih, Mak? Maksudnya sebelum kita masuk ke apa yang ingin kita jual, kita juga harus bersosialisasi dengan calon customer kita sehingga mereka merasa kalau ngelihat status WA kita itu nggak melulu tentang jualan, tapi mereka juga mendapatkan tips, mendapatkan informasi yang mereka akhirnya itu senang gitu ngelihat status WA kita. Bahkan kalau mereka senang lebih bagus lagi kalau mereka sudah mulai masuk ke tingkat share ulang gitu postingan kita ya. Lalu, nah ini yang pertama ya, kita masuk ke 5 teknis optimasi status WA. Salah satu yang pertama adalah memaksimalkan database kontak WhatsApp kita. Nah, jadi kalau tadi ada mama yang bilang, kok saya yang lihat status WA saya sedikit gitu. Selain karena masalah prime time, kita juga harus melihat jumlah kontak WA kita tuh berapa. Ya, kalau yang melihat kontak WA kita 50, maksudnya kalau kontak WA kita cuma 50 orang, wajar kalau yang melihat status WA kita itu nggak lebih dari 10 orang. Ya, jadi pastikan mama semua di sini juga harus rajin menambah kontak. Ya, kalau saya pribadi, saya hampir setiap hari menambah kontak. Nambah kontaknya lewat mana, Mbak Nabila? Lewat mana aja. Saya main di Instagram, saya main di Facebook, saya bahkan main di TikTok, dan saya juga bertukar nomor handphone dengan orang yang menggunakan platform tersebut. Caranya gimana? Nanti dikasih tahu ya. Pokoknya kita selalu melakukan itu. Kenapa ya? Karena itu tadi, karena kita menggunakan WhatsApp sebagai salah satu platform kita untuk berjualan, kan gitu ya.
Jadi makanya saya harus sering menambah kontak gitu ya. Lalu yang kedua, konsisten update status minimal, Masya Allah ada yang 10.000 kontak. Luar biasa ya Bu Siti ya, Mak Siti ini keren banget nih 10.000 nih, kalah loh saya loh ya. Konsisten update status minimal 8 status per hari. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang. Jadi, sehari tuh kayaknya saya bisa 8 sampai 10 postingan gitu. 8-nya gambar, 2-nya video. Itu udah terlingkup semuanya, mulai dari informasi, sharing-sharing, masuk ke informasi tentang produk, masuk ke bagaimana saya menggunakan produk, masuk ke bagaimana testimoni orang lain membeli produk, bahkan sampai orang membeli, orang packing, semua saya masukin ke status WA. Tapi itu masukinnya nggak tak 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 gitu. Semuanya itu sesuai dengan prime time yang memang kita pelajari sekarang bersama-sama. Nah, jadi ada tips-tipsnya supaya orang itu melihat status WA kita itu nggak kesannya jualan banget gitu. Mereka melihat kehidupan nih, kehidupan daripada status WA kita gitu sebagai seorang pebisnis. Oh, ternyata bisnisnya Ibu Siti ini rame loh yang beli gitu. Oh, ternyata yang menggunakan produknya ini ternyata betul merasakan manfaatnya loh. Oh, udah gitu manfaat produknya bla bla bla. Ternyata menarik sekali nih produknya. Jadi orang itu lihat status WA kita tuh nggak monoton gitu ya. Oke, next. 3, lakukan interaksi dengan nomor kontak yang tertarget. Nah, interaksi ini maksudnya apa sih? Maksudnya jangan juga kita umpamanya ya, yang lihat status WA kita nih umpamanya kita kenal orangnya. Kita udah ngeliatin nih selama seminggu ini itu dia sering banget lihat status WA kita. Kita juga sering dong ngintip-ngintip status WA dia. Nah, ngintip status WA dia dan komen di status WA dia. Kenapa? Karena seneng dia pasti. Kalau dia melihat nih kita nih kok yang tadinya, mungkin jarang interaksi, tiba-tiba kita mulai sering interaksi gitu ya, tanya kabarnya, mamanya dia lagi posting liburan bersama keluarganya, kita komen, "Masya Allah, Ma, enak banget ya liburan, healing," kan gitu ya. Akhirnya dia mulai merasa nyaman gitu berkomunikasi dengan kita. Karena apa? Karena kita mulai ada rasa care dengan kehidupan dia juga gitu. Jadi mulai terjadi silaturahmi nih, Mak, sehingga suatu saat, pada saat kita mulai posting tentang produk kita, tentang apa yang kita jual, dia nggak sungkan juga untuk nanya. Dia akhirnya setelah dia nanya, kalau memang dia sudah ada uangnya, dia pasti akan langsung beli. Kalau dia belum ada uangnya, dia nggak mungkin tanya. Ibaratnya dia nggak mungkin tanya saat itu dan nggak beli gitu loh. Dia pasti tanya karena dia sudah ada uangnya gitu. Dan kalaupun mamanya dia tanya, dia belum beli saat itu juga, dia udah ada rasa pengen beli produk kita gitu. Jadi pastikan kita harus menjalin silaturahmi juga dengan dengan orang yang melihat status WA kita gitu ya. Oke, next. Nah, ini buat status yang bersifat storytelling. Maksudnya gimana? Itu yang tadi saya sampaikan ya, Mak ya. Karena kita ini orangnya nggak suka dijualin gitu ya, kita lebih suka melihat sesuatu yang sifatnya itu story gitu kan. Jadi pastikan kita juga menyelipkan kata-kata atau kita sharing bagaimana kita menggunakan produk ini. Nah, kayak saya pribadi, saya tuh di status WA saya hampir setiap hari selalu posting produk yang memang saya gunakan setiap hari. Makanya nanti Mama jangan lupa di-save nomor WA saya kalau mau lihat nih, dan save juga ya nomor WA mentor-mentor lainnya gitu ya, supaya Mama lihat bagaimana sih para mentor ini juga mempraktekkan ilmu yang tadi saya sampaikan hari ini gitu ya, bahwa kita memang betul-betul mempraktekkan. Lewat status WA ini, ternyata betul-betul orang yang melihat status WA kita itu jadi tertarik membeli. Dengan cara yang tidak seperti menjual, padahal kita sedang menjual gitu ya. Statusnya bersifat storytelling. Nanti kita ada tuh training yang lebih keren lagi ya, kalau Mama sudah menjadi bagian daripada program kita, itu Masya Allah itu ilmunya luar biasa. Oke, next. Oke, perkuat bukti sosial di status WA. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Mak. Jadi, bukan hanya posting produk yang kita jual saja, tapi kita juga harus menjual postingan daripada orang yang membeli, testimoni orang yang mencoba, bukti transfer orang yang membeli gitu ya. Itu untuk apa sih? Ya itu tadi, karena orang orang kita, terutama orang Indonesia, itu mudah sekali terprovokasi gitu ya, terutama untuk hal yang positif sih sebenarnya. Hal negatif juga, kan sekarang seringnya orang buat buat teknik teknik menjual, teknik marketing malah dengan cara yang negatif dulu supaya orang nengok gitu ya. Tapi artinya gini loh, Mak, artinya orang Indonesia itu mudah sekali terprovokatif ketika melihat, kok,
sekarang contoh ya, Bu Siti postingannya transferan mulu gitu ya. Banyak banget nih yang beli produknya Bu Siti, emang produknya apa sih gitu? Jualannya apa sih gitu? Akhirnya dia tergelitik ingin bertanya gitu. Pasti dia suatu saat akan bertanya, "Mak, jual apa? Produknya apa? Kenapa banyak sekali yang beli? Kenapa bukti transfernya setiap hari selalu ada?" Kan gitu ya. Namanya emak-emak ini kita percaya ketika ada bukti, kan betul ya, Mak, ya? Kita percaya ketika kita melihat buktinya, banyak orang yang transfer, banyak orang yang menggunakan produknya. Meskipun kita belum memakai produknya, pasti kita jadi kepingin mencoba. Nah, itu tadi, ya. Jadi itu yang membuat, menjual di WA itu menjadi lebih mudah. Nah, banyak dari kita mungkin karena belum tahu ilmunya, atau belum betul-betul konsisten mempraktekannya, kita nggak bisa merasakannya, gitu ya. Oke, next. Nah, ini tadi salah satu contoh ya, hasil dari pasang status WA. Masya Allah ya, dari ini beli kolagen ya. Oke, next. Awalnya tanya-tanya harga, ya. Oke, cara yang kedua adalah pesan siaran WA. Nanti Mama nggak usah khawatir ya, karena nanti memang setelah Zoom ini kita akan ada praktek di grup, karena tujuannya adalah Mak-mak bukan hanya mendapatkan materi, tapi harapannya adalah dengan mengikuti program Makmil ini, Mak-mak mendapatkan cuannya, gitu ya. Jadi harus bisa betul-betul merasakan hasilnya, gitu. Bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi langsung dipraktekkan. Ya. Yang kedua adalah pesan siaran WA. Nah, ini juga salah satu teknik yang menurut saya sangat keren ya, hanya bisa didapatkan di WA gitu kan. Kenapa? Karena kita bisa langsung memberikan informasi mengenai produk kita langsung ke 256 WA atau kontak atau 256 orang dalam satu waktu bersamaan. Ya. Kira-kira Mak, kalau kita jualan ya langsung ke 256 orang dalam satu waktu yang sama, kalau mamanya dalam dunia offline itu sangat sulit, betul ya? Tapi dengan adanya dunia online ini tadi ya, lewat WA, ternyata kita bisa loh jualan lewat siaran WhatsApp ke 256 orang. Nah, coba nih, di sini ada nggak yang sudah mencoba melakukan pesan siaran sebelumnya? Ada yang udah pernah coba belum? Emak-emak semuanya. Belum ya? Belum ya? Wah, kayaknya banyak yang belum tahu nih sepertinya nih. Berarti nanti kita coba ya, bareng-bareng ya. Ini luar biasa loh. Ini pesan siaran WA, ini saya lakukan seminggu 2 kali, ya. Oh belum, oke. Nggak apa-apa, Mak. Justru itu sekarang Mama semua alhamdulillah ya, bisa berada di dalam grup Makmil ini, itu untuk mendapatkan satu ilmu ini. Dan saya pribadi juga mempraktekannya seminggu 2 kali melakukan pesan siaran WA, gitu ya. Dan itu selalunya hasilnya itu lumayan ya, lumayan besar gitu ya. Bayangin kalau emak-emak dalam seminggu kalau di total-total keuntungannya bisa 500.000 sampai 1 juta, lumayan gimana, mau nggak, Mak? Mau nggak tuh? Ya, cuma dari siaran WA keuntungannya dalam seminggu bisa 500.000 minimum sampai 1 juta gitu. Tergantung lah ya produk yang kita jual. Nah, nanti kita akan praktek bersama ya, Mak ya, tenang. Tapi intinya siaran WA ini adalah salah satu teknik yang bisa kita lakukan. Nggak harus pakai WA bisnis, WA biasa pun bisa. Ya, oke, next. Oke, ini nanti ini caranya. Boleh di screenshot, ya, di screenshot biar nanti nggak bingung pada saat kita mau praktek. Kalau sudah, saya next. Ya, di screenshot ya. Oke, sudah, sip. Nah, catatan penting ya, saat mengirim pesan siaran, penerima tidak paham kalau itu berupa broadcast. Ya, itu bentuknya seperti broadcast. Tapi kalau mamanya kita nge-share, orang itu belum tentu paham kalau ini tuh broadcast. Nah, jadi usahakan kalau siaran itu jangan dengan bahasa ngiklan. Nah, ini nanti ada tips dan triknya bagaimana pesan siaran itu sifatnya tidak seperti ngiklan, tapi orang seperti dikasih informasi yang membuat mereka itu terasa kita sedang berkomunikasi dengan mereka saja, padahal kita lagi berkomunikasi dengan 256 orang gitu ya. Jadi itu luar biasanya, nanti kita akan praktek ya. Nah, yang kedua, target market. Nah, jadi ini tadi ya, satu hal yang harus kita ketahui ya, Mak.
kadang kita nih ngerasa kok jualan, hasilnya nggak maksimal, itu disebabkan oleh apa sih? Bisa jadi kita kurang paham target market daripada produk yang kita jual gitu ya. Nah, ini harus kita perhatiin nih saat mengirim pesan siaran, baik massal atau secara japri, perhatikan juga target market sesuai produk yang kita tawarkan. Yang pertama, orang yang sudah kita kenal seperti keluarga, tetangga, teman, dan lingkungan kerja, atau pelanggan yang pernah melakukan transaksi dengan kita, orang yang sudah pernah interaksi dengan kita, orang yang memang sudah memiliki penghasilan, atau mereka yang membutuhkan informasi yang kita siarkan. Makanya bentuk siaran itu dalam 1 minggu saya berbeda-beda. Ya, nanti kita share ya tips and triknya ya. Tapi intinya maksudnya gini, Mak. Ini kan tadi disampaikan ya. Pesan siaran ini ada yang secara massal 256 kontak atau yang secara japri. Nanti sama-sama akan kita bahas di grup setelah Zoom gitu maksudnya apa. Ya, yang pasti kalau massal itu ke 256 kontak, kalau yang japri itu berarti ya kita lakukan broadcast WA manual ke 10 orang setiap hari gitu. Nanti kita bisa praktekkan keduanya, yang penting Mama tahu dulu caranya ya. Next. Hasil dari broadcast Japri ini adalah salah satu tim kita yang setelah ikut training Makmil ya, kita udah melaksanakan training Makmil ini di Jabodetabek, terus Jawa Barat gitu ya, dengan jumlah peserta hampir 2.000 orang ya, dan alhamdulillah mereka yang melakukan itu betul-betul merasakan gitu ya, merasakan dengan hasil Japri ini, Masya Allah langsung ada yang transfer hari itu juga, begitu membaca informasi siaran WA, mereka baca, mereka tertarik, tanya harga, langsung kita jelaskan bla bla blanya, alhamdulillah langsung transfer dan langsung keuntungan langsungnya kita terima. Pokoknya keren banget ya. Jadi siaran WA ini adalah salah satu cara instan untuk kita menjelaskan produk kita langsung ke customer gitu ya. Oke, next. Miliki kontak WhatsApp sebanyak mungkin. Nah, ini tadi yang saya bilang. Boleh di next sekali lagi? Ini yang tadi saya bilang ya, kalau kita mau main di WhatsApp, kita harus melihat sekali lagi kita harus melihat kontak kita gitu. Makanya saya setiap hari selalu menambah kontak minimal 5 sampai 10 kontak lah gitu ya. Karena itu tadi, karena kita sadar bahwa kalau kita mau jualan kan otomatis kita harus menambah orang baru lagi di dalam kontak kita. Banyak orang yang belum mengenal produk kita di luar sana gitu. Cara bentuk kenalannya gimana? Ya bisa dengan kita mamanya saat ini mama umpamanya ya, contoh lah ya yang paling mudah. Mama sekarang ada di banyak grup, grup sekolah, grup pengajian gitu ya, grup apa lagi deh, grup reuni gitu kan. Nah, itu kan banyak sekali kontaknya, ya. Mungkin dari sekian banyak kontak itu banyak yang kita belum save nomornya. Aduh, ada yang Zoom sambil buat rendang. Masya Allah, emang Mama ini multitasking ya, kalau kata Bu Triana tadi multitasking. Nggak apa-apa, Mak, yang penting nyimak. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi ya, artinya pada saat kita tadi nih menggunakan WhatsApp menambah kontak gitu ya, itu kan banyak daripada grup WhatsApp kita saat ini, kita belum betul-betul menyimpan nomor orang yang ada di dalam grup. Betul ya? Betul apa betul? Dalam satu grup, apakah Mama sudah menyimpan semua nomor kontak yang ada di dalam grup itu? Kayaknya belum, ya. Entah karena bingung mau mulai kata-kata nyimpannya atau bagaimana, bener nggak? Ya, betul ya. Jadi cara melihat orang, nanti saya jawab pertanyaannya ya sebisa saya, mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi intinya gitu, Mak, kita ini kan ternyata di dalam satu grup kita belum betul-betul menyimpan nomor yang ada di dalam grup itu, ya. Padahal itu bisa menjadi calon customer kita loh, atau calon partner bisnis kita gitu. Makanya dalam satu hari kita harus sempatkan waktu berkenalan dengan orang lewat WA, kita simpan nomornya, pastikan kita sampaikan juga, eee, umpamanya, "Ibu jangan lupa ya simpen juga nomor saya." Kalau saya gitu, "Jangan lupa simpan nomor saya, ya. Nama saya Nabila dari Depok," gitu. "Oh iya siap Mbak." Ya udah saling save. Bagaimana saya tahu dia sudah menyimpan nomor saya atau belum? Pada saat saya pasang status WA, saya lihat dia melihat status WA saya. Begitu juga saya bisa melihat status WA dia. Nah, oke. Nah, next.
Nah, ini tadi yang saya sampaikan, cara memperbanyak kontak WhatsApp bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok. Ya, dan itu betul-betul terjadi. Baru semalam juga ada orang yang DM saya gitu kan, "Mbak, boleh dong kita saling simpen-simpen nomor?" "Boleh banget," aku bilang. Akhirnya kita saling simpen nomor. Dari TikTok, orang lihat, konten TikTok saya terus nge-DM gitu, atau saya yang men-DM kadang-kadang gitu kan, saya, maksudnya ngajak kenalan memang gitu. Ngajak kenalan, "Boleh nggak saya, apa namanya, kita saling bertukar kontak, suatu saat mungkin saya bisa mendapatkan informasi dari Mbak, atau ada suatu hal yang Mbak butuhkan dari saya," gitu kan. "Oh iya boleh Mbak," gitu. Akhirnya kita berteman, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Bandung, ada yang dari Medan, gitu ya. Kalau nggak lewat itu bagaimana caranya kita punya teman di berbagai daerah padahal kitanya di sini, ya. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan, Mak, dan ini menjadi potensi terbesar kita untuk kita bisa mengenalkan produk kita di berbagai daerah secara bersamaan, gitu ya. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Oke, next. Nanti ada kata-katanya. Nah, ini contoh boleh di-screenshot. Coba di-screenshot. Coba semuanya di-screenshot karena ini akan kita praktekkan di grup. Ya, di-screenshot sudah ya. 1, 2, 3. Screenshot. Oke, next. Sip. Jangan lupa ingat-ingat gitu ya, kontak WhatsApp kita tidak akan melihat story atau status WhatsApp kita jika nomor WhatsApp kita belum tersimpan di HP mereka. Jadi perhatikan sekali lagi Mak-mak pada saat kita mulai menyimpan nomor orang yang ingin kita simpan nomornya, selalu di akhir setelah kita berkenalan kita sampaikan, "Mak, jangan lupa di-save ya nomor saya juga, saya sudah simpan nomor Mak juga." Nah, kita sampaikan kata-kata magic words-nya itu, "Saya juga sudah menyimpan nomor Emak juga." Sehingga dia merasa, wah udah di-save nih gitu, ya udahlah saya save juga kan gitu ya. Nah, di situ tadi yang kita bisa menambah kontak, salah satu tips penting sekali ini ya. Oke, next. Oke, tidak perlu cara canggih untuk berhasil menjual, lakukan hal sederhana tetapi konsisten. Nah, ini kayaknya slide-nya sudah habis ya? Betul ya Pak Admin ya? Kalau memang sudah habis, oh ya, pastikan Anda punya keberanian untuk menjalin komunikasi dengan teman di media sosial dan memberani memberikan pesan kepada mereka. Ya, jadi memang maksudnya gini ya, Mak, ya, sekarang ini udah mudah banget ya, kalau dulu untuk orang-orang yang mungkin agak pemalu gitu ya, tidak terbiasa berkenalan dengan orang yang kita memang tidak kenal gitu, itu menjadi sulit mungkin kita untuk menambah teman. Tapi kan sekarang sebenarnya barokahnya atau mungkin hal baik yang bisa kita ambil daripada pandemi kemarin adalah kita belajar untuk beradaptasi gitu dengan, teknologi gitu, bahwa dengan teknologi ini kalau kita betul-betul belajar dan kita pahami, kita praktekkan, ini bisa menjadi salah satu keuntungan buat kita. Mungkin orang-orang yang tadinya malu, nggak berani, dengan online ini kan menjadi lebih mudah. Kenapa bisa lebih mudah? Karena kita tidak perlu ketemu orangnya secara langsung dulu, betul nggak? Kita nggak perlu ibaratnya tuh ketemu secara live gitu, kita ketemu lewat WA gitu. Jadi kita nggak ada rasa, "Aduh, saya belum mandi nih, belum pakai lipstik nih, belum jilbaban nih," segala macam. Bahkan kita lagi dasteran pun, habis ibaratnya habis mandiin anak, habis masak gitu ya, kita bisa gitu menambah teman gitu lewat online. Jadi ya itu sekali lagi, Mbak, ya, ini kata-katanya bagus banget ya, terkadang kita bukan kehabisan daftar nama, tapi kehabisan keberanian untuk menawarkan. Ya, saya rasa ini dilema yang mungkin beberapa daripada kita nih merasakan hal tersebut. Salah satu tipsnya gimana, Mbak, supaya nggak malu? Ya nggak ada tipsnya sebenarnya. Kita harus melihat dulu nih, menyadari bahwa dunia online ini udah menjadi dunia paling nyaman, paling enak untuk orang-orang yang tadinya pemalu. Ya, tadinya pemalu. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan usaha, karena kita bisa memperkenalkan usaha kita, meskipun kita sedang dasteran. Ini bahkan ada yang komen, "Ini saya lagi Zoom aja dasteran." Itu loh luar biasanya emak-emak ya. Artinya tadi aja ada yang lagi masak, kayak mencuci piring gitu loh. Itu keren loh ya. Maksudnya apa sih, bapak-bapak nggak bisa gitu, bener nggak? Cuman mama yang bisa kayak gitu ya, lagi melakukan aktivitas kita bisa sambil belajar gitu ya. Itu tadi, menjadi suatu keunggulan yang harus kita syukuri gitu ya, Mbak, ya. Nah, mumpung masih ada waktu, saya kasih waktu 10 menit untuk, menjawab pertanyaan emak-emak gitu, ya. Coba yang mau nanya boleh 10 menit.
kasih saya pertanyaan, insya Allah saya jawab yang berhubungan dengan WhatsApp marketing. Atau udah ada pertanyaan di sini ya? Boleh yang mau bertanya ya, karena malu bertanya sesat di Zoom atau apalagi sesat di grup. Ya, jadi yuk nanya yuk gitu loh. Jadi biar benar-benar tahu nih gitu loh, pahamnya benar-benar maksimal karena nanya ya kan, daripada nggak nanya diem-diem aja tersesat sendirian ya kan, ketinggalan sama teman-teman yang lain. Ya nih Bu Desi aja senyum-senyum, betul ya Bu ya, benar kan Bu ya? Malu bertanya sesat di grup, sesat di Zoom ya. Jadi Ini ayo ada yang yang nanya mau nih. tanya, ada ayo, oke. Mana tadi ya chatnya ya? Produk, banyak banget, Loh. Kok jadi dibilang Loh. masih sesat di grup, sesat di Zoom semuanya nanya. Ini aku bacain Oke, deh aku ya. Apa? Kak Nabila nih ada nanya, ya kan? Cara lihat WA orang yang belum kita simpan ya kita. Ya coba Kak Nabila jawab lagi deh ya. Terus oke. Aku langsung jawab apa gimana nih, Mami Galuh? itu dulu jawab, dua deh ya, kasih dua dulu ya. Perlukah Mm-mm. kita memakai WA bisnis? Nah, boleh Kak Bila jawab yang nomor 1 tadi. Caranya kita melihat WhatsApp orang yang kontaknya belum kita simpan. Dan yang kedua adalah apakah kita perlu untuk menggunakan WhatsApp bisnis? Silakan Kak Bila. Ya. Oke, yang pertama, cara melihat WA orang yang belum kita simpan. Ya nggak bisa. Gimana caranya kita melihat status WA orang yang belum kita simpan? Emang Ma, benar? Ya, benar tuh. Kan nggak mungkin saya yang jawab, kan yang bawa materi Kak Nabila. Jadi Kak Nabila jawab ulang. jadi benar ya, Ma. Oke, saya ulangi ya sekali lagi. Pastikan pada saat kita berkenalan atau kita menambah kontak, kita simpan nomornya dan kita sampaikan nih ke orang tersebut. Mamanya Bu Galuh gitu ya. Oke, Bu Galuh, jangan lupa ya simpan nomor saya. Saya juga sudah simpan nomor Bu Galuh. Harusnya responnya kebanyakan dari yang saya alami, jawabannya akan pasti jawab, siap Mbak, saya save. Dan memang betul-betul di save. Gitu. Jarang yang nggak benar-benar nge-save. Nah, udah terjawab ya yang pertama ya. Lalu yang kedua, perlukah kita memakai WA bisnis? Tidak. Melakukan status WA, siaran WA, WA biasa pun bisa. Ya, gitu. Oh ya, oke. Masih ada waktu Kak Nabila? Iya, aku mau jawab yang ini bagus juga nih. Produk apa yang mudah ditawarkan via WhatsApp? Silahkan. Boleh ya, aku jawab ya. Jawab dong, biar semuanya kan nggak tersesat. Oke. Sudah bertanya. Iya, siap. Jadi produk apa tadi? Sorry. Produk apa yang apa bagus ditawarkan ya? ditawarkan di WhatsApp gitu ya? Uh-uh. Semua produk bagus. Tapi kalau produknya sudah terlalu pasaran, itu menjadi apa ya? Rasa ketertarikan orang itu kadang jadi berkurang. Gitu. Kenapa? Karena banyak sekali yang menjual produk sejenis yang kita jual. Jadi kita harus mencari produk yang unik. Gitu. Mencari produk yang unik, yang tidak pasaran, gitu. Dan memang terbukti produknya ini ketika dicoba, itu khasiatnya itu betul-betul terasa. Sehingga postingan transferannya banyak, postingan yang testimoni banyak, gitu. Ya. Jadi saya nggak akan sebut nih mamanya, oh berarti produk saya pasaran dong, Mbak. Saya nggak akan bilang seperti itu, Mbak. Tapi artinya kita bisa menilai gitu. Kalau kita posting produk yang terlalu pasaran, otomatis tingkat konsumen ingin membeli itu jadi lebih sedikit gitu, karena terlalu banyak pilihan gitu. Jadi kita harus bisa menjual produk yang unik gitu. Kayak saya pribadi, saya menjual kolagen contohnya, gitu ya. Kolagen itu nggak banyak dijual di luar sana. Itu contoh ya. Atau saya menjual apa ya yang lagi hit sekarang, yang lagi rame banget orderannya ini body serum, contohnya gitu. Ya, itu nggak banyak juga gitu. Karena orang taunya body lotion gitu, body serum jarang. Kan gitu ya. Nah, itu alhamdulillah pada saat saya posting orang nanya, "Oh, emang ada ya body serum? Biasanya serum tuh buat muka loh, Mbak." gitu. "Oh, ya ada." gitu.
Bisa buat ini, bisa buat eksim, bisa buat orang yang punya masalah kulit dan bla 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 gitu. Saya jelaskan, saya kasih testimoninya, saya share bukti transfernya, hampir tiap hari ada yang beli gitu kan. Dan orang jadi tertarik gitu. Nah, itu salah satu tips dari saya gitu, yang maksudnya ketika kita ingin menjual, maksudnya tuh harus perhatikan baik-baik, produk kita ini pasaran nggak ya? Nah, itu nanti Mama bisa jawab ya. Nanti kita akan discuss lebih dalam di grup gitu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat praktek juga kita bisa saling share gitu, supaya prakteknya harusnya emak-emak yang praktek ini langsung dapat orderan, dapat transferan. Ya, pokoknya kalau tadi kata Bu Triana, hari ini kita bukan cuma mau kasih training, kita pingin emak-emak yang ikut training betul-betul ngerasain duitnya. Nah, jadi nanti pas praktek di grup, pokoknya manut aja sama mentor-mentor yang ada di dalam grup, supaya emak-emak dapat transferan. Karena intinya itu, Mak, jangan sampai nggak jadi cuan. Gitu ya, materinya jangan sampai nggak jadi cuan, jangan cuma sampai jadi ilmu gitu. Kita harus betul-betul praktekin. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya pokoknya sampai 17.15. Ya, ini ada nih dari Kak Cahya Esenso. Saya jual produk unik, barang bagus kalau menurut saya, tapi sayangnya peminatnya kurang. Apa mungkin karena harganya untuk kalangan orang menengah, ya? Tuh, saya jual produk ya kan, tapi peminatnya kurang. Peminatnya kurang gimana nih gitu kan? Dan ada lagi pertanyaan, produk yang unik itu seperti apa? Tadi seperti sudah dijawab sama Kak Nabil, tapi boleh dijawab lagi ya. Jadi tadi pertanyaannya kalau mamanya produknya agak kurang ya gitu ya? Agak Ya, kurang yang respon. Kak Cahya ini merasa produknya itu unik, ya kan, bagus, tapi menurut Kak Cahya, tapi peminatnya kurang, gitu loh. Oke, itu balik ke target market. Balik ke target market. Dan itu ada kelas khusus ya untuk tahu target market ya. Nanti itu lebih dalam lagi kalau memang sudah berada di komunitas kita, betul ya Kak Nabila ya? Betul. Karena Jadi itu memang tadi itu ada ilmunya khusus itu, ada apa ya, ahlinya yang akan mengajarkan itu ya. Betul ya? Iya, jadi memang kalau bicara tentang produk saya unik tapi kok umpamanya kurang ini ya, itu kenapa? Bisa jadi karena target marketnya gitu. Kita menjual tidak sesuai dengan target market kita gitu. Contoh ya, kita jual rumah. Rumah kan nggak murah, bener ya? Jual rumah kan nggak murah gitu loh. Kita posting status WA. Yang lihat status WA kita, rata-rata emak-emak gitu. Emak-emak saat ini nggak semuanya mau beli rumah, kan gitu. Kalau perlu malah emak-emak lagi cari cara menambah tabungan untuk bisa membeli rumah, bener nggak, Mak? Iya kan? Jadi maksudnya apa sih? Kita harus melihat nih, yang melihat status WA kita ini rata-rata seperti apa ya? Oh, banyakan emak-emak. Oke, produk apa nih yang bisa fit sama emak-emak? Pastinya berhubungan dengan kesehatan, kecantikan, berhubungan dengan keluarga, ya kan? Karena kenapa tidak ada emak-emak di dunia ini yang tidak ingin memberikan yang terbaik untuk anak dan suaminya. Semua emak-emak selalu mengutamakan kesehatan suami dan anak-anaknya, baru penampilan fisiknya supaya tetap keren, tetap wangi, tetap glowing, ya nggak? Coba perhatikan mentor-mentornya pada glowing kan? Ya lihat Bu Desi, coba tebak umurnya Bu Desi berapa? Umurnya Bu Desi itu Masya Allah masih kelihatan ting-ting. Ya, dan memang loh ketemu langsung sama Bu Triana, Bu Desi ya, atau tadi ada Bu Lia Kansa, itu Masya Allah itu udah mama loh ya, bukan baru lulus kuliah. Jadi maksudnya apa ya, faktanya memang emak-emak ini kalau kita ingin menjual sesuatu, kita harus melihat target market kita. Kalau yang melihat status WA kita, banyakan emak-emak, kita jangan jual rumah gitu loh, atau kita jangan jual apa ya, mobil yang nilainya puluhan juta, nggak bisa gitu. Itu harus di mana, di showroom dan sebagainya macamnya. Tapi kalau yang lihat status WA kita membanyakan emak-emak, anak muda, kita harus lihat, oh berarti produk yang cocok nih A, B, C, dan D, dan bla 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 gitu. Nanti kita cobalah kasih contoh ya di grup, boleh ya? Kalau memang boleh dari Bu Triana, nanti kita share gambar produk yang bisa emak-emak semua praktekkan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita share ini bisa kena juga ke target market yang ada di status WA emak-emak. Karena itu tadi harapan kita, postingan emak-emak itu bisa benar-benar hasilin cuan. Ya, oke. Masih ada waktu kah? Sudah ya, berarti. Baik.
kayaknya udah ini Kak Nabila. Jadi mengingatkan lagi ya tadi bahwa teman-teman setelah ini nanti ada sesi praktek ya. Mungkin gini, mungkin prakteknya ini saat ini adalah mungkin bukan produk teman-teman dulu nih, bukan produknya emak-emak semuanya nih, ya kan? Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Triana, ya kan? Coba jangan cuma satu, tapi bisa dua, bisa tiga, gitu kan? Ya, jadi jangan cuma satu penghasilan aja dari yang bisnis sekarang. Ya, kita coba nanti praktek ya. Jadi tolong teman-teman benar-benar melakukan praktek ini dan rasakan sendiri ya manfaat dari apa yang nanti akan kita praktekkan ya. Kalau ada yang kita langsung bisa jadi diskusi nanti di grup ya. Jadi pastikan nanti semuanya praktek, dan yang paling penting adalah setelah ini menyimpan semua nomor kontak, saling simpan nomor kontak, terutama kontak dari para mentor yang ada di sini ya, ada di grup Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, supaya nanti teman-teman semua nih, mak-mak semua bisa ngintip gitu loh, setiap hari apa sih yang dibuat statusnya sama para mentor ya kan. Terus nanti kan juga akan dikirimkan slide materinya, disamakan nih, oh ternyata benar ya kan, mentornya buat statusnya seperti ini, sama seperti di materi. Jadi nanti lihat sendiri ya, mak-mak semua bisa ngeliat sendiri pada saat praktek ya, seperti itu. Baik, slide-nya Kak Nabila sudah selesai ya. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya ya, boleh kita kasih tepukan yang gemuruh untuk Kak Nabila. Terima kasih. Bayinya belum ngerayak minta dimandikan kan? Mamanya lagi nge-zoom. Udah. Terima kasih Kak Nabila ya. Jadi kita ketemu lagi di grup. Kita ketemu lagi di grup ya, dan setelah ini kalau masih ada pertanyaan yang kurang, silakan bertanya di grup supaya tidak tersesat ya. Dan di grup Jawa Tengah ada Kak Nabila ya. Ya. Ada Kak Nabila, dan termasuk ada saya juga, ada beberapa mentor lainnya yang akan membantu. Jadi kalau mamanya ada pertanyaan, siapapun mentornya akan bantu untuk menjawab ya. Itu kalau ada yang nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya berarti semuanya sudah pintar ya. Mudah-mudahan ya kan pada saat praktek lancar jaya, nggak ada kendala ya. Tapi kalau belum paham dan nggak nanya, terus setelahnya tersesat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi jangan tersesat ya teman-teman ya. Tolong proaktif di grup ya, ikuti semua apa yang akan disampaikan oleh para mentor di grup ya, diikuti saja ya. Manut dulu aja ya. Insya Allah di sini bisa benar-benar memberikan hasil ya, tambahan dulu nih ya buat para mak-mak semua dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Aduh, saya digini aja deh, muka saya gede banget loh. Gini aja. Baik, terima kasih buat mak-mak semuanya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terima kasih buat para mentor. Ya, tadi masih ada mentor yang belum kenalan ya, ada Kak Sekar. Coba saya cek dulu Kak Sekar. Oh, sudah ada. Oh, iya. Ini Kak Sekar nih di depan kolam renang nih di rumahnya, ini keren banget loh. Coba saya nih ya, Kak Sekar ini di Jawa Timur ya? Enggak, maksudnya untuk di kelompok di Jawa Timur ya? Iya. Kak Sekar ya. Jadi silakan Kak Sekar, perkenalkan diri. Oh iya, oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya salah satu mentor emakpreneur ya. Dan nanti kita ketemu di grup, lebih jelasnya segera praktek ilmu yang tadi, karena ilmunya jos banget, tinggal dipraktekkan dan gas aja. Oke. Sore. Terima kasih Kak Sekar. Oke, baik. Ada lagi yang belum? Sudah ya? Tadi Kak Sekar tertinggal. Maklum kalau jauh suka begitu, tertinggal. Tapi keren loh, depan kolam renang sambil nungguin anaknya berenang bisa tetap berada di ruang Zoom ya. Baik, teman-teman semua ya, mak-mak semuanya, kita sudahi Zoom sore ini ya. Bersama dulu Mami, foto-foto dokumentasi. Coba ini yang ini sebentar.
tolong saya jangan di spotlight lagi ya, spotlightnya dimatikan supaya bisa kena semuanya. Baik, semuanya boleh buka kameranya, ya. Tampilkan wajah cantiknya, tampilkan senyumnya. Hari Jumat loh, ini besok libur. Yuk, bisa yuk. Baik ya, slide ada 4 sekali ya. Pokoknya semuanya pasti capture, jadi yang pasti 4 kali foto harus semua senyum. 1, 2, 3. Slide 2. Oke. Sebentar. Loh, kok ini ada ke spotlight. Sebentar, ini tolong dimatikan dulu spotlightnya. Sudah. Oke, baik sebentar ya. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, baik. Oke, 1, 2, 3. Nggak tahu di mana pokoknya. Pokoknya senyum, semuanya senyum. Semuanya harus senyum, ya kan? 4, 1, 2. Sip. Baik, ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, mak-mak semuanya ya. Sampai ketemu di grup ya. Tolong kita aktif dan sekali lagi terima kasih kepada pembicara kita hari ini. Aku suka melihat senyumnya Ibu ini karena cocok banget ya, Cuan di bawahnya fotonya, di bawahnya Bu Triana. Cuan itu adalah Bu Triana. Baik, terima kasih banget ya untuk pembicara kita pertama Bu Triana untuk paradigmanya ya, untuk membuka gitu loh, untuk membuka paradigma para mak-mak yang ada sore ini, dan kemudian ditambah lagi dengan teknis ya yang sederhana tapi mungkin banyak dilupakan dari Kak Nabila ya untuk strategi WhatsApp-nya ya. Jadi kita ketemu lagi di Zoom selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat hari libur ya, long weekend. Enggak long weekend. Selamat hari Sabtu dan Minggu liburan ya. Dan kita ketemu lagi di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima